pada saat awal dikenalin Atomy, sebenarnya kalau dibilang Atomy ini network marketing, saya jujur nggak bakal join awalnya gitu. Tapi karena waktu awal itu juga karena belum ada dan informasinya juga belum utuh gitu tentang Atomy itu apa. Jadi saya cuma tahu bahwa Atomy ini adalah produk dari Korea, kosmetik. Korea ini lagi booming nih gara-gara drakor, Korea lagi booming. Kosmetik Korea kayaknya bisa nih saya jualin. Saya waktu itu berpikir gitu aja karena ya peluangnya saya tangkap deh, ini kebetulan pas momennya. Dan ya sudah, saya bilang gitu. Waktu itu kita belum tahu sama sekali apa itu Atomy, seperti apa gitu. Nah, satu saat ketika waktu itu ada leader dari Malaysia datang ke Indonesia, lalu kita diundang untuk ya dijelasin lah kurang lebih lah tentang Atomy. Nah, saya mikir tuh, wah, kalau ada leader dari luar negeri datang terus ada jelasin, wah ini pasti MLM nih gitu. Saya waktu itu udah sempet aduh nggak mau deh gitu, makanya saya mengutus suami saya, udahlah kamu aja yang sana lihat dan dengar gitu kira-kira gimana. Singkat cerita dia datang ke sana dan pulang saya tanya gimana, belum jelas juga karena mungkin kendala bahasa atau mungkin juga karena kita juga belum tahu, kan namanya mengerti sebuah marketing plan terutama nggak sekali pertemuan langsung paham gitu kan. Dan akhirnya ada pertemuan waktu itu di daerah Pluit lah, ada leader lagi datang ke sana dan akhirnya saya memberanikan diri untuk datang gitu karena saya penasaran, saya pengen tanya bener-bener gitu yang saya pengen tanya yang belum saya paham. Ya udah saya ke sana gitu, saya tanya deh tuh sepuas saya yang saya bener-bener pengen tahu, tapi nggak semuanya utuh juga informasi yang saya pengen tahu, tapi minimal yang saya tahu Atomy itu beda dengan perusahaan MLM sebelum-sebelumnya dan yang mungkin umum orang tahu, yang pasti nggak pakai modal, lalu dia nggak ada tutup poin. Biasa kan tutup poin itu bikin orang stok produk gitu kan, yang mungkin nggak butuh, dan dia juga nggak perlu beli paket yang kita nggak butuh gitu kan. Ya udah, dan produknya, nah ini yang saya suka adalah produk itu banyak gitu, jadi kita bisa masuk ke segala segmen, anak-anak sampai orang tua, mau yang pria, mau yang wanita, seperti apapun gitu, semuanya ada. Bahkan kalaupun kita nggak jalanin Atomy, tiap bulan pasti kita keluar duit belanja di supermarket, sabun, shampoo dan sebagainya. Nah itu kita kan cuma pindahin. Wah menarik juga nih saya pikir, dan begitu saya searching, saya cari tahu, ternyata memang Atomy sudah lama ya, sudah waktu itu 9 tahun lah, 2018, udah 9 tahun berjalan dari Korea dan dia sudah buka di beberapa negara, berarti ini company-nya cukup kuat gitu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk mulai sharing ke orang, ya sebenarnya waktu itu juga belum 100% yakin dengan Atomy gitu kan. Ya sudah, seperti itulah akhirnya awal-awalnya, akhirnya sampai sekarang ini saya bisa ada di sini gitu. Sebenarnya target saya waktu awal itu anak muda, karena kan kosmetik Korea dan yang lagi menggila-gilai drakor itu kan anak muda. Kalau orang tua mungkin ada beberapa tapi jarang gitu kan. Tapi target saya lebih ke anak muda yang seusia saya atau mungkin yang junior saya lah gitu targetnya. Pertama kali tim itu kebanyakan memang orang yang dewasa lah, yang usianya lebih senior dari saya. Jadi awal-awal memang tim di Atomy saya itu banyakan seperti itu. Gitu. Jadi belum, anak mudanya ada cuman bisa dihitung nggak sampai 10 lah waktu itu. Pada saat seiring berjalannya waktu, ketika di tahun 2019 lah ya awal, jadi setelah beberapa bulan berjalan baru ketemulah anak-anak muda yang akhirnya kelebihan. Kita ngomong dari sisi yang senior dulu lah ya. Waktu awal kelebihan gini, jadi perbedaannya kalau yang generasi di atas itu bekerja ya harus meeting face to face, terus harus offline, harus melakukan suatu aktivitas, misalkan home party, harus real bawa produknya nih, kasih tunjuk, harus begini, harus begitu, dan untuk mengajari mereka teknologi itu kan nggak mudah gitu, itu tantangannya sih. Jadi untuk mereka belanja online, untuk mereka bisa nginput, apalagi di era pandemi begini, tantangan buat mereka sangat besar, yaitu bagaimana cara ngajarin mereka pakai Zoom dulu nih, kita kan meeting lewat Zoom. Bahkan kadang-kadang Facebook pun mereka gaptek dengan Facebook gitu kan. Terus selama pandemi juga kan kita banyakan beriklan lewat online, ya kan? Prospek lewat online, apa-apa promosi lewat online. Nah itu kesulitan di generasi yang di atas gitu. Tapi kelebihan generasi atas menurut saya yang saya alamin yaitu kalau generasi di atas mereka sudah jatuh cinta dengan satu produk atau dia sudah serius untuk menjalankan satu pekerjaan, mereka akan
serius, cuman memang mereka lebih banyak mengandalkan fisik. Kalau itu, jadi keterbatasan. Misalkan satu hari dulu sebelum pandemi kita offline, kita home party. Misalkan kita home party di luar, anggaplah misalkan dari Jakarta ke Tangerang gitu kan. Nah itu kan bolak-balik aja udah macet, makan waktu. Jadi benar-benar harus spend satu hari untuk satu lokasi. Nah sementara anak muda ini kan dekat dengan dunia digital, jadi lewat media sosial, hanya lewat 2 jempol ini, mereka bisa melakukan apapun dari rumah gitu. Nah, jadi yang kalau tadi satu hari cuma bisa terjangkau satu lokasi, dengan digital satu hari bisa menjangkau mungkin satu Indonesia gitu. Nah, anak muda ini memang karena dekat, dan anak muda ini butuh media, butuh satu wadah untuk mengekspresikan diri. Anak muda ini ekspresif, dan dengan ya beruntungnya dengan Atomy yang juga digital gitu kan, yang dengan teknologi, jadi semuanya tuh mereka bisa lakukan tanpa harus, ya kalau buat mereka sih ngumpul-ngumpul tuh udah bukan zamannya gitu kan. Jadi semua bisa dilakukan lewat online, ngapain mesti ketemu? Semua bisa meeting via online, ngapain mesti ketemu? Jadi keuntungan buat mereka khususnya, apalagi buat di era pandemi itu mereka sangat-sangat menyenangkan gitu berbisnis Atomy, ya karena mereka bisa vlogging gitu kan, bisa TikTok kan lah, mereka bikin kreatif sekali lah mereka gitu. Jadi keuntungan buat mereka dengan Atomy ini digital, mereka berani mencoba media sosial dan sebagainya. Tapi kelemahan di anak muda juga ada, karena mereka itu on fire terus gitu kan. Kita yang sebagai leader khususnya ya harus bisa mengikuti kecepatan mereka minimal gitu, dan kita harus bisa ada contoh, mereka udah sampai grade 6, kita udah harus grade 7 atau 8 gitu. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak mengerti gitu. Kita yang sebagai leader harus mengupgrade diri lebih dari mereka. Mereka udah sampai mana nih ilmunya? Oh, kita harus lebih di atas mereka. Itu anak muda sangat-sangat dinamis. Jadi mereka gampang bosan. Kita juga harus kreatif jadinya membuat sesuatu acara atau apa buat mereka gitu. Dan karena anak muda ini daya saingnya tinggi, jadi mereka ya untuk bisnis bagus sekali gitu. Mereka bersaing secara sehat tentunya untuk mencapai dream mereka. Tapi kelemahannya adalah kadang karena mereka punya daya saing tinggi, tapi mental mereka belum siap untuk menjadi seorang leader. Jadi kadang ya banyak keluhan lah, terutama ngeluh lah, terus failed sedikit, mereka mundur, dan begitu banyak tawaran di luar sana yang menurut mereka lebih mudah, yang mereka bisa pindah ke lain hati lah gitu kira-kira. Nah, udah gitu kalau untuk anak muda juga kita sebagai leader itu harus bisa menyediakan telinga juga. Gitu. Karena kan kita harus jadikan mereka sebagai teman, bukan hanya partner bisnis, bukan menjadikan mereka sebagai member, tapi mereka teman kita yang setiap kali kita ketemu nggak harus ngomongin Atomy lah gitu. Kita bisa curhat soal apa, makanan kah, drama Korea kah, kadang-kadang kita juga ngobrolin soal artis Korea dan sebagainya. Jadi kita juga harus upgrade ke apa sih yang lagi tren di mereka. Jadi kita sebagai leader juga kalau menghadapi anak muda, ya kebetulan saya juga masih muda lah ya. Jadi mungkin dunianya nggak terlalu jauh dengan mereka. Ya itu tantangannya sih begitu gitu. Yang pasti dari awal kita selalu seperti Mr. Park bilang, kita kan selalu berbagi. Jadi dari awal kita selalu membiasakan bahwa kita itu adalah satu keluarga. Kita satu keluarga yang saling berbagi dan kompak, itu yang selalu kita tekankan di tim kita gitu. Dari atas sampai ke tim yang paling bawah, walaupun yang baru join, kita selalu bilang bahwa di sini tuh keluarga. Kita tuh kita satu keluarga, dan kita saling berbagi. Nah itu saya selalu menerapkan saling berbagi. Sharing is caring lah. Sering kali orang kan bilang gitu. Tapi memang betul. Apapun yang kita bisa sharing kan ke mereka, kita sharing. Dan saya selalu tanamkan satu hal yang penting di dalam bisnis, kita tetap walaupun kita seperti teman, tapi kita ada batasan. Maksudnya begini, kalau misalkan mereka punya keluhan, itu jangan cerita ke bawah. Ceritalah ke leader. Jadi leader itu kita sediakan seperti tempat sampah lah gitu. Kalian mau curhat, mau ngeluh, mau marah, mau komplain, mau apa, ya sini ke leader gitu. Tapi kalau mereka punya satu hal positif yang mereka bisa sharing kan, contoh pakai produk ini muka lebih glowing misalkan, atau ternyata saya ketemu cara prospek baru nih yang bikin anak muda lebih tertarik sama Atomy. Nah itu mereka boleh sharing tuh ke tim. Tapi kalau untuk urusan yang negatif-negatif atau keluhan-keluhan, jangan sharing ke bawah, lemparlah ke leader. Ya leader itu sebagai tempat sampahnya mereka lah gitu.
Jadi saya selalu tanamin itu ke tim dan ya sampai sekarang ya puji Tuhan semuanya berjalan seperti itu gitu. Sebetulnya kalau daily general lah ya, kalau kayak sikat gigi, odol, shampoo dan sebagainya yang dipakai sehari-hari itu masuk ke semua kalangan gitu, termasuk yang baby juga masuk. Tapi kalau untuk skincare kayaknya kalau saya boleh persentasein lebih banyak ke anak muda gitu. Walaupun ya memang yang generasi senior juga pasti ada lah Absolut gitu kan, Spot Out mereka pakai. Tapi kalau lihat kebutuhan mereka lebih banyak di suplemen. Makanya begitu Koyo sama Hemoi masuk, itu bener-bener marketnya mereka banget deh, marketnya yang senior-senior gitu tuh senang sekali tuh mereka pada saat ada suplemen akhirnya masuk ke Indonesia gitu. Nah mereka memang mungkin karena apalagi yang udah 50-60 mereka sudah punya produk yang yang bertahun-tahun mereka pakai, mereka nggak akan segampang itu untuk ganti produk. Sementara anak muda itu kan berani mencoba, apalagi namanya Korea, mau glowing kayak artis Korea nih gitu kan. Kalau mereka kayak gitu ya mereka mau coba. Lihat temennya pakai ini, kok glowing, pakai apa? Oh pakai Healthy Glow Base, mau dong coba. Nah mereka berani bereksplorasi ke muka mereka sendiri. Kalau orang tua kan lebih berhati-hati biasanya gitu. Jadi untuk produk sendiri kurang lebih seperti itu sih. Yang laku di anak muda ya skincare kebanyakan, yang di orang tua ya lebih kepada daily sama suplemen gitu. Tapi memang ada juga yang skincare lah, nggak sebanyak mereka tapi gitu. Kalau saya sih selalu bilang leading by doing gitu kan. Jadi yang penting kalau saya selalu bilang, kamu tuh mau punya leader seperti apa? Ya itulah yang harus kamu lakukan untuk member kamu. Kalau kamu pengen punya leader yang care nih, ya kamu juga harus care terhadap member-member kamu gitu. Jadi selalu patokannya berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita nggak suka nih punya leader yang setiap ketemu nanyanya omset ya, kamu jangan kayak gitu. Dan yang pasti berbagi sih, itu selalu yang saya terapin. Intinya kita harus menjadi teman buat mereka, dan berbagi itu selalu kita tekankan, kita harus berbagi. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari kita berbagi, ya otomatis ya semakin besar sebetulnya. Jadi mereka tidak merasa bahwa di satu sisi mereka lagi mengejar target untuk capai impian mereka, tapi di satu sisi mereka juga enjoy. Kenapa? Karena ya itu tadi, Atomy itu kan hanya mindahin belanjaan. Yang biasa kita beli di mall, di supermarket, kita belanja di Atomy. Itu aja. Dan mereka bisa masuk ke segala kalangan. Contoh misalkan, mereka hanya cuman bermodalkan satu Healthy Glow Base, mereka tuh bisa closing gitu kan. Mereka bisa rekrut member banyak gitu, dari cuma satu produk aja. Nah itu anak muda tuh menariknya gitu. Jadi mereka tidak merasa berat untuk menjalani bisnis ini. Bisnis ini fun. Kenapa? Karena ya kita buat itu fun gitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak muda ini kan dinamis. Anak muda ini punya energi yang tinggi. Jadi energinya kita salurkan lewat Atomy gitu. Jadi kita balik konsepnya. Gimana caranya kamu pakai Atomy tapi kamu bisa menghasilkan uang dari Atomy. Bukan gimana caranya kamu masuk Atomy mau ngasilin duit gitu. Jadi fokusnya bukan ke situ, kita geser. Pakai dulu nih produknya. Bagus kan mukanya, kamu cerita. Dari situ mulai jadi kita gitu. Kalau anak muda sih saya juga sebagai anak muda melihat Atomy itu fun sebetulnya. Atomy itu bisnis yang fun, bisnis yang menyenangkan, dan kita nggak merasa sedang menjalankan sebuah bisnis seperti keseharian. Jadi Atomy itu ada di dalam hidup kita sehari-hari, dari bangun sampai mau tidur. Itu sih. Jadi buat anak muda itu semangat. Kelebihan Atomy dibanding MLM lain, yang pasti pertama dia tidak ada biaya registrasi. Itu udah poin satu yang unggul dari Atomy. Karena orang mau menjalankan bisnis tidak pakai modal itu menyenangkan gitu. Mereka nggak ada beban harus balik modal. Kedua, produknya produk sehari-hari gitu, yang tanpa Atomy pun sebenarnya kita keluar expand untuk belanja gitu kan. Nah kita pindahin aja budget belanjanya ke sini. Dan di Atomy itu tidak perlu beli paket bergabung gitu. Tidak perlu beli paket tertentu, produk tertentu untuk join, karena kadang-kadang produk yang kita beli itu belum tentu kita butuh. Jadi di Atomy tinggal beli apa yang kita butuh. Ya butuh odol ya beli aja odol, nggak usah beli yang lain gitu kan. Di Atomy, dan dia tidak ada tutup poin. Nah itu juga
yang bikin kadang-kadang orang di MLM itu trauma atau kecewa karena begitu mereka udah mau sampai target akhir bulan, mereka harus tutup poin gitu kan. Mereka sementara targetnya belum tercapai, terpaksa mereka stok produk dan akhirnya stok itu menumpuk di rumahnya, uang mati, modalnya keluar tapi nggak balik modal. Sementara di Atomy kan tidak ada seperti itu gitu kan. Bahkan kita secara sadar, secara sukarela belanja karena memang ya shampoo habis pasti beli shampoo gitu. Jadi di Atomy itu bisnisnya sangat menyenangkan dan yang pasti yang berbeda dari bisnis lain, di Atomy itu prinsipnya tuh berbagi gitu kan. Jadi kita di sini semua satu keluarga, nggak bisa. Kalau di bisnis lain kan pokoknya dia bukan tim kita nih, lu nggak boleh bagi-bagi informasi ke dia gitu kan. Kalau di sini nggak, kita open, kita ya memang mungkin ada hal-hal yang memang kita nggak bisa share karena itu internal group pastinya, tapi hal-hal yang kita bisa share kebaikan atau testimoni kita bisa share ke siapapun gitu kan di sini. Dan prinsip itulah yang selalu kita jalanin di tim kita, yaitu berbagi. Itu makanya kenapa kita merasa bukan kayak lagi jalanin bisnis, tapi kita di sini lagi lagi bersama-sama dengan satu keluarga besar ya, pakai Atomy dari pagi sampai malam gitu aja. Kalau kendala, saya bicara dari yang senior dulu ya. Kalau kita punya tim yang lebih senior, yang mungkin agak sedikit gaptek, itu kendalanya memang mereka di teknologi. Misalkan kita mau mengajarin, nggak usah jauh-jauh deh, kita mengajarin mereka untuk belanja aja di Atomy, itu nggak bisa satu kali langsung selesai gitu. Kita harus 2 atau 3 kali dan itu butuh kesabaran juga, ketelatenan juga lah untuk ngajarin mereka kalau soal teknologi. Ditambah di era pandemi begini, kendala mereka adalah pakai Zoom mungkin, terus gimana caranya live kayak gitu-gitu. Ya kendala mereka ada di media sosial dan teknologi terutama gitu. Jadi mereka agak kesulitan ngikutin speednya yang di era pandemi seperti ini khususnya. Tapi ya mau nggak mau, siapapun kita, apapun latar belakang kita harus tetap menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada gitu. Karena kalau nggak kita ya akan tertinggal jauh. Itu kalau untuk yang senior gitu. Dan kadang-kadang saya merasa ya mungkin kayak saya junior kali ya, kadang-kadang juga apa sih anak baru gede gitu kan mau nasehatin orang tua. Itu kadang juga ada kendala-kendala seperti itu kalau memang saya posisi sebagai leader dan kita punya tim yang lebih senior dibanding kita gitu kan. Itu kendala kalau memang kita punya tim yang lebih senior. Tapi kalau kita punya tim anak muda itu banyak juga positifnya, tapi ada kendalanya. Kendalanya memang karena mereka daya saingnya tinggi, terus mereka juga kalau baterai tuh nggak habis-habis gitu ya, nggak perlu charger, mereka tuh on fire terus. Tapi mentalnya kadang juga belum terbentuk, mungkin karena juga asam garamnya belum terlalu banyak gitu ya mereka. Jadi kadang mentalnya belum siap untuk jadi seorang leader. Begitu di lapangan, kan namanya bisnis nggak pernah ada yang mulus, pasti ada yang ditolak, nemu kerikil lah komplain. Begitu mereka terbentur dengan satu masalah gitu dan mereka gampang menyerah. Dan kendala yang lain juga dari anak-anak muda itu karena dunia digital ini, dunia internet juga bisa diakses dari mana-mana, informasi pun tersebar luas, mereka tinggal googling ketemu. Kadang mereka terlalu cepat memforward info-info yang mereka dapatkan tanpa mereka verifikasi atau mereka tahu sumbernya itu benar atau tidak. Dan kalau berita itu sudah menyebar, itu kita susah. Kalau beritanya bagus sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau beritanya jelek tuh untuk kita klarifikasi tuh susah gitu kan. Jadi mereka terlalu cepat terima informasi dan belum klarifikasi langsung share. Dan kalau share itu kan satu hari bisa berapa ribu mereka share ke berapa orang gitu. Itu akan susah lagi untuk kita untuk kita klarifikasiin satu persatu seperti itu. Dan anak muda juga karena mungkin emosinya kadang suka masih labil gitu kan, jadi gampang bergesekan gitu, ada masalah sedikit gesekan nanti baper musuhan gitu. Cuman beda model penolakannya. Kalau yang senior itu pertimbangannya lebih banyak, apalagi khususnya kalau kita masuk lewat produk misalkan, mereka udah punya brand tertentu yang mereka pakai mungkin puluhan tahun gitu ya, mereka nggak akan semudah itu untuk berani mencoba yang baru, takut mukanya rusak lah, takut dengan resiko. Untuk bisnis pun sama, mereka juga
apalagi di era pandemi seperti ini, di mana ekonomi sulit gitu, mereka sulit lah untuk memulai suatu usaha atau apa, mungkin udah terlalu tua lah misalkan, udahlah saya udah capek lah, masa harus ini lagi, harus mulai lagi dari nol atau segala gitu. Kadang mereka untuk yang senior penolakannya tuh lebih ke ya seperti itu gitu, dari sisi bisnisnya lah, malas untuk mulai lagi dan produk yang tadi gitu. Tapi sekali mereka akan berpikir lebih panjang untuk memutuskan, oke, saya jalani Atomy gitu. Tapi sekali mereka sudah memutuskan, biasanya mereka lebih konsisten. Tapi kalau anak muda lebih cepat ngambil keputusannya, suka produk aja join gitu, itu lebih mudah gitu. Penolakannya biasanya kalau mereka untuk jalanin bisnis. Tapi so far kalau anak muda kan di Atomy itu nggak ada kewajiban begitu kita jadi member harus jalanin bisnis. Jadi mereka boleh punya pilihan sebagai konsumen kan. Jadi di anak muda ya udah jadi konsumen aja gitu. Dia pakai, nanti sebentar dia melihat tiba-tiba kok temannya pakai terus bisa dapet pairing gitu kan, gimana caranya, baru mereka akan tertarik sendiri dengan bisnisnya. Kalau anak muda bisa lebih mudah masuk ke situ. Kayak gitu. Tapi memang ya nggak sedikit juga yang menolak karena mungkin mereka pernah punya pengalaman buruk di MLM sebelumnya, karena biasanya seperti itu gitu. Makanya kalau di anak muda lebih banyak saya masuknya dari produk aja. Jadi kalau dari saya, bisnis Atomy itu bisnis yang luar biasa. Kenapa? Karena satu, kita harus yakin dengan company-nya. Boleh lihat company profile-nya Atomy seperti apa, siapa di belakang Atomy juga itu sudah sangat kuat, produknya juga udah sangat bagus. Jadi kalaupun kita awalnya hanya ingin mencoba produk, it's okay, tidak masalah, tidak ada kewajiban apapun. Nah, kalau memang mau menjalankan bisnisnya, ini sangat bagus banget karena potensinya sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan dunia sekarang itu dunia digital. Kita bisa lihat sebelum pandemi saja udah mulai banyak toko berubah jadi online mall, lalu makanan semua online gitu. Dan Atomy sudah memikirkan itu dari 10 tahun yang lalu gitu. Jadi Atomy memang sudah selangkah lebih maju dalam memikirkan masa depan, dan ini memang benar-benar bisnis masa depan. Tinggal kita bagaimana mengikuti, dan kita harus yakin. Kenapa? Karena kita itu negara ke-13, bukan negara yang pertama, dan sudah dibuktikan oleh 12 negara sebelumnya termasuk Korea. Jadi dari situ saja kita sudah sangat yakin, apalagi kita bisa lihat di Indonesia belum genap 2 tahun tapi sudah seperti apa Atomy. Nah, bagaimana kalau kita tertinggal gitu? Kita memutuskannya nanti ya seperti apa nanti? Kita bisa lihatlah dalam beberapa bulan di tahun 2020 aja udah banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana kalau kita menunda-nunda mulai Atomy dari sekarang gitu? Jadi pesan saya, pastikan Anda juga tahu dulu tentang Atomy sebelum Anda memutuskan mau join di Atomy. Pastikan juga kenal produknya dulu, coba dulu produknya, dan ketika sudah yakin, ya sudah, jangan injak rem, gaspol terus di Atomy, dan pasti kita bisa sukses sama-sama di Atomy. Itu aja dari saya. Terima kasih.